dunia, teman-teman. Oke? Dunia apa aja yang dihantui oleh networking tidak resmi? Saya kasih contoh. Kita lebih dalam lagi masuk nih, ya. Kita lebih dalam lagi, teman-teman melek matanya benar-benar fokus, jangan keluar masuk Zoom, ya. Karena sekarang kita makin masuk ke yang ke lorong gelap, ke lorong yang makin gelap, teman-teman, ya. Hantu, oke? Kita masuk ke lorong yang gelap, menghantui dunia. Dunia apa saja? Contoh yang pertama, dunia otomotif. Ya. Dunia otomotif, teman-teman. Dunia otomotif itu digegerkan dengan produk penghemat BBM hingga 50% dan dapat menurunkan polusi udara hingga 100%. Katanya, ya. Jadi produk penghemat BBM hingga 50% dan dapat menurunkan polusi udara hingga 100%. Ini produk baru, produk yang luar biasa dan sebagainya. Saya pernah tahun 2007-2008 saya memasarkan produk penghemat BBM, teman-teman. Jadi kalau ini produk yang baru, bohong. Ini perusahaannya tahun 2017-2018 ya, adanya ya, kalau nggak salah ya, perusahaan ini ya. Nah, saya di 2007-2008, saya sudah mengedarkan produk hemat BBM. Bahkan saya sudah coba tuh, ya, ke motor saya. Ke motor saya cobain. Jadi kalau waktu ngisi bensin, saya isi seperempatnya, ya. Kayak itu kan kayak pil ya, kayak pil. Jadi dipotong setengah, dipotong lagi. Jadi seperempat saya masukin ke tangki bensin saya, ya. Hemat, kagak yang ada tangki bensin saya kotor, teman-teman, ya, karena itu kan melebur jadi kayak pasir. Kayak pasir, saya masukin terus, sering saya masukin, makin banyak kayak pasirnya malah menghambat dari saluran, ya, selang bensinnya, ya. Oke, menurunkan polusi hingga 100%, nggak mungkin, itu bohong banget, kagak ada polusi udara 100% itu, teman-teman. Oke, nggak mungkin, ya. Kalau memang benar, pastilah semua negara akan memakai produk ini. Benar atau betul? Ya kan? Pakai logika, teman-teman. Kalau bisa menurunkan polusi udara hingga 100%, semua negara pasti pakai produknya. Biar nggak kotor. Buktinya nggak semua negara pakai, bahkan di Indonesia nggak boleh, ya. Itu buktinya apa? Bahwa ini adalah bohong, gitu loh, teman-teman, ya. Nah, mencantumkan ASTM. ASTM itu adalah standar pengujian dan material Amerika. Dicantumkan di situ, ya, di produknya, ASTM, ya. Seharusnya yang dicantumkan tuh nomor standar spesifikasi produk, bukan standar pengujian, gitu loh. Kalau standar pengujian itu adalah hak milik, ya, dari suatu perusahaan material Amerikanya, gitu. Jadi produk kita akan di standar pengujiannya. Oke, misalnya bagus atau tidak, gitu ya. Itu standar pengujian dan tidak dicantumkan nomornya karena standar pengujian nggak ada nomor nggak ada nomor yang untuk cantumkan, teman-teman. Jadi yang dicantumkan itu harusnya nomor standar spesifikasi produknya. Ini dicantumkannya ASTM biar keren, tapi justru kalau orang yang ngerti ya diketawain. Tapi kalau kita yang nggak ngerti, ya kan? Kalau kita yang nggak ngerti, ya itu kitanya, wih keren ya, ada ASTM gitu, keren banget. Standar pengujian material Amerika nih, keren nih. Ya kalau kita nggak ngerti, kalau yang ngerti diketawain, mana ada ASTM itu dicantumin. Ya harusnya nomor standar spesifikasi produk kayak gitu, ya. Oke, teman-teman, jadi Anda harus ngerti, ya. Hari ini saya akan memberikan banyak pembelajaran kepada Anda biar Anda itu pinter di networking dan nggak ketipu lagi, gitu kan. Begitu tadi ini, nanti dulu, sekarang saya udah pinter di networkingnya, ya. Jadi nggak bisa dibodoh-bodohin lagi mulai sekarang, ya kan. Next, pencantuman nama Petrolab. Wah, di sini ada Petrolab dan Remigas, ya, lembaga minyak dan gas, bahwa produknya sudah lulus uji, gitu loh, ya. Padahal, teman-teman, ya, hasil uji sampel tuh nggak boleh dipakai sebagai dasar untuk menyatakan suatu produk atau merek produk sudah lulus uji, gitu. Nggak boleh. Namanya uji sampel kan cuma sedikit, ya. Itu nggak bisa dijadikan standar, ya,
bahwa produknya ini sudah lulus uji, nggak bisa. Itu hanya uji sampel tuh hanya lihat, oke, ini produknya bagus, ya, begini, ya. Nah, nanti dia ini produk lagi harus ke sana lagi lihat. Nanti akan dapat nomor standar spesifikasi gitu loh, ya. Ini mah uji sampel ya kan udah gitu, yang penting ada pernah uji sampel lalu disebarkan, ya. Nih, lulus Petrolab, ya. Lulus uji coba Lemigas dan sebagainya. Itu untuk apa? Untuk ya jelas-jelas membodohi masyarakat, teman-teman. Ya. Apa namanya? Jangan kita dibodohi, ya, hati-hati teman-teman, oke? Nah, apalagi? Maka direktur utamanya loh, ya. Direktur utama perusahaannya, inisialnya FA, ya, itu membuat surat permintaan maaf kepada PPP TMGB. PPP TMGB itu adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi, ya. Saya dari ITB, jurusan Teknik Geofisika, teman-teman. Itu adalah minyak dan gas bumi juga sama, ya. PPP TMGB ini adalah perusahaan resmi dari pemerintah, ya, yang meneliti dan mengembangkan teknologi minyak dan gas bumi, atau biasanya orang-orang menyebutnya adalah Lemigas, ya. Tertanggal 23 Oktober 2018. Jadi dirutnya ini membuat surat permintaan maaf, ya. Karena apa? Karena sudah mencantumkan ASTM, mencantumkan Petrolab, Lemigas, produknya itu lulus uji dan sebagainya. Mereka meminta permintaan maaf. Ya, jelaskan bahwa itu hanya bohong-bohongan. Hati-hati teman-teman, ya. Jangan sampai kita gampang dibodohin orang. Karena Pak Anda bukan orang bodoh, ya. Anda sudah dilahirkan sama Tuhan tuh menjadi makhluk yang cerdas, makhluk yang mulia, makhluk yang luar biasa. Jangan mau dibodohin. Oke? Ya. Apalagi? Nih. Dunia belanja online, ya. Dunia belanja online juga digegerkan dengan ada suatu yang mengaku-ngaku networking, ya kan? Ini networkingnya seperti ini, ya. Pak Martin pernah ngomong ke saya, "Coach, ada kayak gini nih, gimana Coach?" Ya kan? Saya ngomong gini-gini, ya. Untung nurut Pak Martin, ya kan? Itu leader yang hebat itu adalah leader yang teachable, ya. Leader yang memang mau diajar, ya, dan mau belajar, yaitu teachable, ya. Itu Pak Martin adalah leader yang teachable, ya. Dunia belanja online. Apa saja? Ini, pendaftaran awal. Di awal Anda akan mendapatkan produk dan voucher belanja. Keren ya. Jadi katanya produknya senilai dari pendaftaran awalnya. Oke. Pendaftaran awalnya misalnya X rupiah. Maka Anda pun akan mendapatkan produk X rupiah. Dan voucher belanja sebanyak X rupiah juga. Jadi kita daftarnya X rupiah, dapatnya 2X rupiah. Kan nggak mungkin, teman-teman. Ya kan? Mana ada perusahaan ya saat mendaftar dari pertama sudah rugi. Ada. Itu mah orang gendeng kalau ada, teman-teman. Nggak mungkin. Ya. Bahwa kita daftar X rupiah, dapat produk X rupiah. Voucher belanja X rupiah. Ya nggak mungkin. Perusahaannya bangkrut atau kalau kayak gitu. Ya kan? 3i aja, kita bayar premi, ya, untuk bonus-bonus sudah dipisahkan 32%. Gitu. Nah ini, daftar 100%, kita dapat 200%. Wah, itu mah gendeng namanya, teman-teman. Nggak mungkin, ya. Nggak masuk logika. Kalau yang nggak masuk logika gitu, ayo teman-teman, jangan terpengaruh. Itu nggak masuk logika, udah pasti nggak masuk. Ya, ternyata apa? Produknya ternyata itu tidak sesuai dengan harga. Dan mereka bilang apa? Mereka bilang bahwa pendaftaran itu memang bukan untuk membeli produk, ya, tapi untuk untuk membeli lisensi, gitu loh. Membeli lisensi pendaftaran tuh, ya produk itu sebagai hadiah lah. Nah, kayak gitu, teman-teman. Ya, apalagi, ya, yang ini bonus didapat dari perekrutan member baru dan juga dari shopper, ya. Jadi kita rekrut member baru, kita dapat bonus, ya. Nanti kalau member baru kita belanja-belanja jadi shopper, ya, kita juga dapat bonus dari semua tim-tim kita yang belanja.
ini gebrakan yang luar biasa katanya. Teman-teman tahu, yang seperti ini udah ada dulu di tahun kalau nggak salah 2003-2004 ya. Kayaknya di situ. Itu sudah ada dunia seperti ini, teman-teman, ya. Udah ada. Cuma waktu itu memang bukan online ya sistemnya. Pokoknya yang belanja-belanja nanti mereka akan hitung secara manual, secara komputer biasa, nanti akan dibagi bonusnya. Kalau sekarang kan lebih mudah karena ada online ya. Jadi bukan bisnis yang baru, bukan terobosan, bukan. Dari dulu sudah ada seperti ini. Masih ada, Coach. Masih ada di mana? Masih ada di kuburan, teman-teman, ya. Nggak ada, sudah habis semuanya, ya. Perekrutan member baru dan dari shopper, ya kan? Ya siapa yang mau belanja dengan produk-produk yang mahal, teman-teman? Nggak mungkin lah, ya. Nah, next. Ini contohnya dari sumber ya. Jadi saya nggak ngarang, ya. Ini dari sumber, ya. Produknya sudah di markup lumayan besar. Kenapa di markup lumayan besar? Karena untuk memberikan bonus kepada upline-upline-nya. Jadi kita yang belanja, kita shoppernya belanja. Nah, uang kita kelebihannya itu adalah untuk membayar bonus upline-upline kita yang di atas, gitu. Gendeng ora. Kata saya mah gendeng, ya. Tapi banyak orang yang mau, ya. Jadi orang itu adalah orang boleh isi di bawah, teman-teman ya. Contoh, phone power bank, ya. Di S itu 155.000, ya. Di perusahaan itu, di perusahaan X, ya, 346.000. Mini drone LF606, jenis LF606, ya. Ini saya dapat dari sumber karena saya nggak pernah main drone. Ya, makanya saya bisa dapat LF606 karena dari sumber, bukan dari saya sendiri, ya. Di S itu 254.000. Tapi di X di perusahaan itu 600.000, ya. Winter men's sweater di T, ya, T itu kalau adalah ya teman-teman ya, itu 74.000, ya. Di X 150.000. Itu sudah di up 2 kali 3 kali lipatnya. Buat apa? Buat bayar bonus-bonus yang di atasnya. Lah kalau belanja mahal seperti ini, siapa yang mau belanja? Teman-teman mau belanja suatu harga produk yang sama, tapi sudah di markup, sudah mahal, ya. Kenapa saya bayar mahal? Soalnya uang Anda untuk bayar bonus, Bu. Untuk bayar bonus, Pak. Mau seperti itu? Kalau mau, silakan. Akibatnya apa, teman-teman? Ya. Akibatnya, karena harga yang lebih mahal dari pasaran, ya, maka bonus dari shopper itu akan sulit didapat. Ya. Mungkin orang akan belanja sekali 2 kali. Setelah tahu mahal, dia nggak akan belanja lagi. Sehingga, ya, bonus dari shopper itu akan sulit didapat. Sehingga member akan mengandalkan bonus dari perekrutan member baru. Karena dia akan dapat bonusnya dari 2 kan, rekrut member dan shopper, ya, pembelanja. Nah, kalau pembelanjanya itu, nggak ada, atau mungkin mereka udah malas, dia nggak akan belanja lagi, maka upline-upline ini akan mengandalkan bonus dari perekrutan member baru. Rekrut member baru, ya. Sehingga akan menciptakan sistem piramida, gitu. Apa sistem piramida tuh? Sistem piramida adalah penjualan produk bukan tujuan utama, ya. Jadi menjual produk itu bukan tujuan utama, oke? Jadi tidak ada yang namanya omset, ya, karena tidak menjual produk, tetapi mengandalkan bonus dari perekrutan member baru. Di pertama sudah ngomong kan, ya, bahwa itu nggak boleh, ya kan? Mengandalkan bonus dari perekrutan member baru. Nah, ini adalah networking yang dilarang sama pemerintah, ya. Makanya kenapa dunia belanja online ini masuk dalam entitas. Kenapa? Karena tahu orang-orang yang di OJK, orang-orang yang di Satgas itu orang-orang pintar, teman-teman. Orang-orang yang pengalamannya itu luar biasa. Nggak bisa dibohongin mereka. Kemana nih arahnya? Gitu loh. Mereka tahu kemana arahnya, teman-teman. Ya. Nanti dari shoppernya nggak ada, mereka ujung-ujungnya apa? Rekrut, gitu loh. Dengan dalih, ya shopper dalihnya. Padahal shoppernya kagak ada nantinya. Ya. Ujung-ujungnya, mereka akan dipaksa untuk membeli produk pada waktu member baru. Kan nggak boleh, ya kan?
Jadi produknya itu bukan tujuan utama, nggak ada omset. Tapi perekrutan member baru, nggak boleh, ya nggak boleh. Oke? Apalagi? Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Ini yang terjadi, ya. Menurut Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 9 yang tadi saya ngomong ya, Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 9, pelaku usaha distribusi, ya, pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang atau produk, ya, dalam kurung usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Jadi ada undang-undang perdagangan yang mengaturnya, enggak hanya omong kosong doang, teman-teman, ya, enggak hanya omongan doang, tidak, ya, tapi ada undang-undang perdagangan yang mengatur, yaitu Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 9, ya. Sekali saya baca, pelaku usaha distribusi, dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang atau produk. Dalam kurung, usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Ya. Dan menurut Permendag nomor 70 tahun 2019 pasal 21F, ya, Permendag. Bahwa perusahaan distribusi langsung, ya, perusahaan distribusi langsung, ini kayak MLM, ya, yang ngaku-ngaku MLM, direct selling dan sebagainya, teman-teman, ya, dilarang untuk mengharuskan pembelian barang saat pendaftaran. Jadi ada undang-undangnya, ya, Permendag nomor 70 tahun 2019 pasal 21F. Perusahaan distribusi langsung, MLM, direct selling dan sebagainya, ya, dilarang untuk mengharuskan pembelian barang saat pendaftaran. Gitu. Nah, ini kan saat daftar X rupiah, dia dapat barang X rupiah. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Makanya mereka berdalih bahwa pendaftaran itu adalah untuk membeli lisensi. Ya, kayak gitu. Ya, diakal-akalin lah sama mereka jadinya. Ya kan? Nggak boleh, teman-teman. Ya, jelas ini. Jadi kalau melanggar, artinya apa? Ilegal. Kalau ilegal, artinya apa? Duit yang dihasilkan ada duit haram. Siapa sih Permendag, teman-teman? Ya, bisnis e-commerce di Indonesia itu harus berizin, gitu loh. Nggak boleh nggak berizin, teman-teman. Harus ada izinnya. Apakah pemerintah Indonesia akan menerbitkan surat izin kalau kayak gini caranya? Melanggar UUD Perdagangan nomor 70 tahun 2014 pasal 9, melanggar Permendag nomor 70 tahun 2019 pasal 21F, ya. Apakah izinnya akan keluar? Ya, boleh komen di bawah. Izinnya kira-kira kalau Anda jadi pemerintah diizinkan nggak? Kalau melanggar hal seperti ini, boleh komen di bawah. Diizinin nggak nih? Bisnis kayak gini, ya kan? Boleh komen, teman-teman. Kalau Anda jadi pemerintah, ya. Nah, tanggal 3 Juli 2020, perusahaan ini masuk daftar entity, ya, yang bisnisnya dihentikan oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi, ya. Apa sih Satgas Waspada Investasi? Itu di dalamnya ada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, gitu. Jadi Satgas Waspada Investasi ini, ya, itu nggak main-main, teman-teman. Ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya, dan mereka menghentikan perusahaan ini, oke? Jadi jelas-jelas tidak akan diizinkan, ya. Kalau nggak diizinkan, terus gimana kita kelanjutannya, teman-teman? Oke, ya. Nah, kelanjutannya gimana kalau nggak diizinin? Akhirnya apa? Akhirnya launching perusahaannya pun jadi nggak jelas, ya. Awalnya akhir Maret katanya, diundur pertengahan April, ya. Diundur lagi pertengahan tahun ini, nggak jadi, diundur lagi katanya bulan Agustus, ya. Kayak gitu, jadi diundur-undur terus, ya kan? Gimana kalau perusahaan janji aja sudah mundur-mundur terus, ya? Anda masih percaya sama perusahaan yang mengundur-mundur terus atau ngasih PHP terus, teman-teman? Kalau Anda masih percaya, berarti Anda orang yang senang di PHP, ya. Kata Pak Martin, kayak undur-undur, ya kan? Jalannya mundur terus, ya. Hati-hati, teman-teman, sama dunia networking. Kalau Anda nggak tahu, Anda nggak pintar, Anda nggak cerdas, ya, Anda akan tertipu
lalu Anda akan menyalahkan MLM. Padahal MLM nggak salah. Mereka yang ngaku-ngaku MLM, ya, itu MLM gadungan, teman-teman. Hati-hati, ya. Oke, yang next ya. Bonus yang didapatnya itu berupa e-wallet. Jadi e-wallet tuh nggak harus, kalau kita kan masuk rekening langsung tuh, teman-teman, ya. Karena CHR kan punya anak Indonesia, punya anak negeri sendiri, ya kan. Jadi semua bonus kita itu dicairkan kepada bank-bank, ya. Dan banyak bank yang dipercaya, bahkan hampir semua bank ya, BRI, saya Permata juga cair, BNI cair, BCA cair, Mandiri cair. Ya coba teman-teman cantumkan bank apa ya. Teman-teman mencairkan apa namanya bonusnya itu di bank apa? Boleh ini. Jadi banyak bekerja sama dengan bank-bank yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena CHR, Triad Network ini punya anak negeri sendiri, ya kan? Di bank ini, ya banyak sekali. Sedangkan perusahaan itu belum ada satupun yang bekerja sama, ya, atau yang ditunjuk untuk pencairan bonus. Nah, loh, terus kemana dong bonus kita kalau nggak bisa cairin, teman-teman? Ya, oke, kemana? Kalau kita kan bank apapun cair, ya. Kalaupun belum cair karena kita belum ujian AIJI, itu pun sekarang dipermudah oleh CHR. Jadi CHR nyari solusi. Kalau mereka nggak peduli, ya, pokoknya e-wallet, ya kan? Di bank mana? Ya di Indonesia belum ada. Ya udah, ya kan nanti aja nunggu kalau ada bank yang kerjasama. Ya sekarang bank mana yang mau kerjasama sama perusahaan yang jelas-jelas sudah dihentikan sama OJK dan Satgas? Ya, bank mana yang mau kerjasama sama perusahaan yang bodong, teman-teman? Nggak akan ada kan? Kalau nggak ada, gimana dengan bonus kita yang ada di e-wallet? Ya, jadi banyaknya bonus itu nggak akan pernah cair, ya kan? Oke, jadi kita harus pintar, teman-teman ya. Oke, itu tadi dunia otomotif, dunia belanja online ya, dan juga ada dunia medsos, ya. Dunia medsos, oke? Dunia medsos pun digegerkan oleh suatu perusahaan yang bla 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 bla, gitu ya. Nah, teman-teman, ya. Membernya diharuskan menonton 5 video iklan, ya. Durasinya kurang lebih 5 menit setiap harinya. Jadi nonton, doang kerjanya nonton. Inilah malas, ya. Inilah malas yang pertama tadi saya ngomong, ya kan malas, tapi pengen dapat duit, ya. Untuk mendapatkan 0,3 poin selama 40 hari, ya. Jadi 0,3 dikali 40. Totalnya adalah 12 poin 40 hari itu, ya kan? Jadi 12 poin 40 hari, ya. Kita cuma nonton video doang, ya. Nonton video, kita nggak nonton juga bisa, teman-teman. Ya kan? Nonton aja kita di foto mukanya, terus dipasang di situ, diem aja. Kan jadi kelihatannya muka kita, padahal kitanya kemana-mana, ya. Yang ada cuma fotonya doang, gitu ya. Oke, dapat, ya, 12 poin, ya kan? Ini pun sama, ya, termasuk 99 entity yang dihentikan sama OJK dan Satgas, ya. Nah, 1 poin nilainya $1. Oke? Sehingga selama 40 hari menonton iklan, akan mendapatkan bayaran $12. Kalau saya kali 14-15 ribu, ya, kurang lebih 170 ribu. Ya kan? Jadi kita dapat 170 ribu rupiah selama 40 hari. Ya. Jadi penghasilan kita sebulan 10 hari, itu adalah 170 ribu. Ya. Cukup buat apa ya 170 ribu? 40 hari. Ya kan? Tapi mau gitu loh, dikerjain. Ya. Suruh nonton video, teman-teman. Ya. Nonton video 5 menit tiap hari. Ya kan? Tiap hari nongkrongin, lumayan 40 dapat duit, dikasih 170 ribu. Tahu nggak Anda tuh kayak jadi apa ya? Coba komen ke saya, kayak jadi apa teman-teman ya? Suruh nonton video, nanti 40 hari dibagi nih, 170 ribu, ya kan? Kenapa? Anda sudah nonton, nih dikasih. Kita tuh kayak jadi apa coba teman-teman? Coba komen. Kita tuh kayak jadi apa? Ya, coba komen, kita tuh kayak jadi apa? Ya kan? Nah, gimana kalau saya pengen lebih penghasilannya? Ya, saya pengen lebih, jangan 170 ribu amat ya. Nah, jika merasa bonusnya kurang besar, maka member dapat membeli paket bintang.
teman-teman. Ya, kita bisa membeli paket bintang dari bintang 1 hingga bintang 6. Ya, ini bintang ini bukan bintang MLM itu, bukan ya, bukan MLMT, bukan, itu mah resmi, yang bintang T itu mah resmi. Ya, ini beda. Ada tuh bintangnya, ya, bintang 1 sampai bintang 6. Ya, kita beli tuh, makin besar bintang kita, misalnya bintang 6, ya, kita bayar juga makin besar, itu sampai jutaan, puluhan juta loh saya lihat, ya, itu sampai puluhan juta loh teman-teman ya. Oke, nah udah gitu kita akan dapat bayarannya lebih besar lagi, gitu loh. Harganya tuh dan itu besar teman-teman ya, dan kita akan dibayar lebih besar lagi. Nah disinilah kecurigaan dari OJK dan Satgas ya. Disinilah teman-teman perusahaan itu mengeruk banyak untung ya. Oke, mengeruk banyak untung perusahaannya dengan member-membernya membeli paket bintang. Oke. Member bisa juga mendapatkan penghasilan dari program referral, di mana mereka akan mendapatkan komisi tambahan jika dapat mengajak member-member baru. Ya. Oke, jadi kalau dapat member baru, mereka mendapatkan komisi tambahan, gitu loh. Cuma ngajak nonton doang, ya kan? Jadi orang malas ngajak orang malas, gitu, ya. Orang malas lagi ngajak orang malas. Kalau Anda mengajak saya di sini, nggak akan bisa karena saya orang rajin, ya kan? Saya orang rajin, orang baik, ya, dan tidak sombong, teman-teman, ya. Jadi orang-orang yang ikut ke sini jelas-jelas orang-orang yang pada malas, ya. Orang-orang yang kerjanya pengen nyantai tapi dapat duit. Nah ini, ya kan? Kalau saya nggak, maaf ya, kalau saya orang rajin, jadi saya nggak akan mau, teman-teman. Oke, kalau teman-teman orang rajin, ya, teman-teman pasti nggak akan mau, ya kan? Tulis di sini, saya mah rajin kok, ya, saya nggak akan mau karena saya rajin. Try saja, oke? Nah, teman-teman ngajak, kita juga dapat komisi tambahan. Atau kalau gede, nontonnya kita harus bayar paket bintang, ya. Next lagi, katanya akan menjadi pesaing YouTube. Widih, ya. Ini nih pesaing YouTube yang luar biasa, ya. Mari kita lihat, yakin nggak jadi pesaing YouTube, teman-teman? Ya, next, YouTube, ya, YouTube itu membayar komisi iklan kepada para pembuat konten video di YouTube, ya. Jadi ada pembuat konten video di YouTube, ya kan? Udah gitu, kalau misalnya bagus nih konten videonya, ada ngiklan di sana, biar dilihat, ya. Nah di sana karena dia masang iklan, ya, maka dia harus bayar ke YouTube, dan YouTube membayar si pembuat konten video, ya kan, sebagai apresiasi atas jeripayah pembuat konten video, ya. Iya dong, kita membuat konten video kan nggak gampang, teman-teman, ya. Membuat konten video yang menarik, yang bagus itu kan nggak gampang, ya. Sehingga banyak iklan di sana, ya, iklannya bayar ke YouTube, YouTube-nya bayar ke pembuat konten video, ya. Nah, Jet ini, si perusahaan ini nih, justru membayar penonton videonya. Ya, dari mana bayarnya? Calontong bilang apa? Mikir. Itu loh, teman-teman. Jangan mau dibodohin. Kita bayar nonton video, ya. Dari mana bisa bayar si perusahaan Jet ini? Kan dari yang iklan-iklan di situ, Coach. Kan banyak yang nonton, kita lihat. Oke. Pembayarannya itu adalah dari pembelian paket bintang, ya, dan dari pengiklan di Z itu, ya. Tapi coba Anda berada di posisi sebagai pengiklan, ya kan? Sebagai pengiklan nih, apakah Anda mau memasang iklan di media yang penontonnya dibayar? Ya, oke? Mau nggak masang iklan di media yang penontonnya dibayar, kagak ngapa-ngapain, kita bayar penontonnya. Nah, mau nggak? Ya kan? Kita yang bayarin penonton, cuma nonton doang, nonton iklan kita doang, dibayarin. Ya, emang penontonnya punya duit? Berarti kagak kan? Penonton itu kagak punya duit. Buktinya, 170.000 aja selama 40 hari dia kejar-kejar. Artinya apa? Kagak punya duit dia. Masa orang malas punya duit? Ya nggak mungkin. Ada iklan yang mau masang? Ya kagak mungkin lah. Nggak akan mau mereka, teman-teman. Nggak akan mau masang iklan di situ. Ya, pengiklan tuh mencari orang yang mau membeli produk atau jasa mereka. Betul atau nar? Ya. Pengiklan tuh mencari orang yang mau membeli produk atau jasa mereka.
Bukan membayar orang-orang yang hanya duduk manis menonton iklan mereka. Iya kan? Nonton duduk manis dibayar, nggak mungkin. Kalau YouTube, ya, pengiklannya membayar kepada para kreator konten yang telah bersusah payah membuat video sebagus mungkin. Nah, ini baru masuk akal. Ingat, yang bekerja yang dibayar, yang malas ya kagak. Itu loh. Ini masuk akal kalau di YouTube, ya. Iklannya juga seneng bayar ke YouTube karena apa? Ih, videonya keren ya, bagus ya. Pasti nih video kayak gini banyak yang lihat nih. Ya, patut dibayar tuh orang tuh. Nah, itu masuk akal. Lah ini ngeliatin video doang dibayar, mana ada iklannya, ya kan? Karena pengiklan itu pengen memasukkan iklan ya untuk dibeli, bukan untuk ditonton doang, teman-teman. Oke? Ya, clear ya? Oke. Nah, jadi jelas bahwa jika member ingin mendapatkan uang yang banyak, yang layak, ya, mereka harus membeli paket bintang. Jadi masuk semua uangnya ke perusahaan Z itu, ya, perusahaan Z itu, ya kan? Itu pun wajib diperpanjang setiap 40 hari sekali. Perusahaan Z ini serakah, ya, dia nggak ngambil sekali aja, berkali-kali setiap 40 hari. Bayangin aja, kalau kita beli yang 10 juta, 40 hari saya 10 juta lagi, 10 juta lagi. Kalau nggak diperpanjang gimana, Coach? Ya, kalau nggak diperpanjang, ya kita dapat 170.000 itu. Ya. Jadi kalau kita 3 kali udah keluarin 30 juta, kita belum dapat bonus, terus kita nggak mau ini lagi, uang kita hilang 30 juta. Ya udah, kita nonton lagi 40 hari dapat 170.000. Gitu, teman-teman. Ya. Sehingga perusahaan ini akan mendapatkan banyak sekali keuntungan dari pembelian paket bintang para membernya. Nah, setelah nanti dirasa cukup banyak banget, ngapain? Ciao. Perusahaannya pergi. Ya sudah, bye-bye member. Ya kan? Jadi kita harus cerdas, teman-teman. Ya, itulah 3 contoh ya networking palsu yang menghantui dunia. Ya, ada dunia otomotif, dunia belanja online, juga dunia medsos. Hati-hati, teman-teman. Anda harus cerdas, Anda harus pintar, ya. Saya sudah memberikan pembelajaran kepada Anda, jangan gampang tergoda, tergiur, ya. Oke, saya suka nonton nightmare, teman-teman, ya. Ada laki-laki yang lihat cewek cantik, seksi, ya kan, dideketin, ternyata apa? Ternyata ya miskun, teman-teman, ya. Oke, hati-hati ini juga, oke. Kelihatannya cantik, kelihatannya seksi, kelihatannya wih, ya bodinya luar biasa. Pas dideketin ternyata miskun, ya. Makanya hati-hati teman-teman dengan dunia networking, ya. Udah di 3i saja, ya. Yang jelas-jelas ini adalah perusahaan asuransi diawasi oleh OJK, ya, kita ada dalam komunitas AAJI dan keuangan juga itu dipantau oleh bank kustodian, ya. Jadi ini jelas perusahaan yang legal, ya kan? Perusahaan yang aman, perusahaan yang terpercaya, perusahaan dalam suatu lingkaran yang kuat, yaitu Salim Group, teman-teman, ya. Sudah di sini saja. Tinggal action-nya Anda. Jadi kalau Anda belum sukses, ya action-nya diperbanyak, action-nya digiatkan lagi. Nggak usah lihat kiri, lihat kanan, ya. Kata Rosaina, car is the best, yes, ya, bahkan best of the best, teman-teman, oke? Udah di sini saja, ya, di sini saja, kerjakan sungguh-sungguh, kita bergandengan tangan sama-sama, ya, kita naik tingkat sama-sama, kita ada di puncak kesuksesan sama-sama, teman-teman, ya, bersama SL Raja Wali. Itu saja, oke, teman-teman, action, 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 ya. Udah selesai kok? Belum, oke? Kan saya bilang, ya, ini kan membosankan, ya kan? Jadi teman-teman kalau mau tidur boleh, ya. Diakui oleh pemerintah. Sekarang yang resmi. Apa ciri-ciri yang resmi? Ya, tadi kan yang tidak resmi tuh, ya kan? Sekarang yang diakui oleh pemerintah yang resmi, ya. Yang resmi itu mempunyai legalitas badan hukum resmi yang mengatur, ya. Kalau surat-surat izin perusahaan udah pasti, ya kan? Tapi punya legalitas badan hukumnya, seperti OJK, ya. Punya bank yang ngatur, bank kustodian, ya. Kalau di bank mungkin LPS, ya, lembaga penjamin simpanan. Jadi ada legalitas badan hukum resmi yang mengatur, teman-teman, ya.
Oke, kalau di TRI kan ada OJK-nya, ya. Mempunyai komunitas atau badan asosiasi tertentu, APLI, AAJI, ya, itu ada. Mereka masuk ke situ, ya. Karena apa? Karena memang diakui. Kalau nggak masuk, ya mereka karena takut, ya kan? Takut nggak diakui. Kenapa nggak diakui? Karena dilarang sama pemerintah. Oke? Nah, apalagi ada jenjang karir, ya. Di TRI Network kan ada TA, LA, ya, ada bronze dan sampai Crown Agency. Ada jenjang karirnya, teman-teman. Dari mana jenjang karir itu didapat? Dari omset, ya kan? Dari omset itu yang benar, teman-teman. Oke? Apalagi? Ya, nah ini contoh networking resmi, ya. Kalau tadi udah contohnya ya, ada yang tidak resmi itu ada skema Ponzi, piramida dan sebagainya. Ini yang resmi, teman-teman, ya. Yang resmi adalah sales barang atau produk tertentu. Jadi bekerja sebagai sales, ya. Networking itu coach network, ya kan? Sales-sales ini kan punya juga sales-sales yang lainnya, ya. Jadi network. Nah, tapi dia resmi jual barang, ya. Terus marketing perbankan. Jadi perbankan itu marketing yang dia networking, dia mencari peminjam, ya. Mencari peminjam-peminjam yang kelas kakap, ya kan? Baik kelas menengah, ya. Agar uangnya dari situ kan mereka dapat bunga, ya, si bank ini. Kalau enggak gimana mereka bank mau ngasih bunga ke nasabahnya, ya kan, dari situ marketing perbankan, ya. Ada juga asuransi umum, ya, yang diawasi atau masuk AAJI, ya, asuransi umum. Oke. Nah, tapi kalau asuransi umum atau konvensional ini adalah semuanya perusahaan distribusi barang juga, ya. Ini targetnya adalah target omset pribadi, ya. Jadi per pribadi mencari omset-omset itu. Nah, makin banyak omset pribadi, ya dia akan mendapatkan komisi, ya, atau bonus yang banyak juga. Dan kalau makin hebat, ya dia pun akan punya jenjang karir, ya. Itu, ya kan? Apalagi ada direct selling, ya. Direct selling ini diatur oleh APLI. Direct selling itu contohnya apa, ya? Tupperware, ya, direct selling. Kalau dulu tuh ada Avon, ya, dulu tuh ada Sarali, ya kan, ada juga apa ya, kalau dulu Panci ada Fischler, ya, ada banyak lah direct selling yang diakui oleh pemerintah lewat APLI-nya, ya. Juga ada multi level marketing atau MLM, ya. Ini juga masuk APLI, ya kan. MLM itu seperti Oriflame, ya, Amway, apalagi ya, TNC, ya. Terus apa lagi? Tara, ya, terus CNI, ya, CNI, dan banyak lagi yang lainnya. Semuanya itu ada dalam dalam pengawasan, ya, pemerintah. Oke. Nah, ini yang benar-benar diakui pemerintah, teman-teman. Cuma kalau saya MLM udah nggak mau ikutan lagi, khususnya MLM produk, ya, saya udah nggak mau ikutan lagi. Kenapa? Ya karena pengalaman saya, ya, kalau MLM itu kan yang punya perorangan, ya, bukannya ilegal, ya, legal, tapi yang punya kan perorangan, ya, karena saya pun dulu pernah punya perusahaan MLM, ya, saya yang mengelola MLM-nya, ya, saya kalau pengen naikin produknya, boleh nggak? Boleh, orang itu punya saya, ya, saya naikin produknya. Saya pengen ganti marketing plan-nya, boleh? Boleh, ya kan? Gimana saya aja. Saya pengen ngerubah tutup poinnya, boleh? Boleh. Tadinya tutup poin 500.000, sekarang jadi 2 juta, boleh, ya. Saya pengen tutup MLM-nya, boleh? Boleh, siapa yang mau larang, ya. Nasib distributor gimana, Coach? Wah, peduli amat, yang penting saya udahan aja MLM-nya, ya. Nah, karena apa? Punya perorangan. Kalau MLM murni, ya, sistem jual barang. Tapi kalau di TRI, teman-teman, ya, TRI itu kan tadi saya bilang ada 3 yang mengatur, ya. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan Bank Kustodian, ya. 3 inilah yang mengawasi CAR, ya, dengan sistem TRI Network-nya. Jadi CAR nggak bisa ngerubah premi, ya. Misalnya 350, sekarang nggak boleh 350, harus 500 naik. Nggak ada yang kayak gitu. 350 ya 350 terus sampai 5 tahun kita perjanjian. Ya. 700.000 ya 700.000 terus sampai
5 tahun perjanjian usai. Atau Anda yang 1 juta terus. Nggak akan dinaikin, teman-teman. Ya, marketing plan-nya dirubah-rubah, nggak bisa. Karena OJK akan lihat, enak aja lu merubah marketing plan. Ya kan? Sini, lihat dulu. OJK ngawasin, teman-teman. Ya. Terus CR-nya ngomong, wah, CR pilot nih, ya kan, bangkrut nih. Kita tutup, nggak bisa. Bank kustodian tahu keuangan CR kayak gimana, ya kan? Bank keuangan CR nih hebat, luar biasa, apalagi Salim Group. Ya, penopangnya itu punya 640 triliun, ya kan? Nggak bisa seenaknya tutup, teman-teman, ya kan? Jadi kita tuh sudah ada di perusahaan yang aman banget lah. Jadi kalau teman-teman ya keluar dari 3i itu mencari multi level lain, itu sama kayak teman-teman tuh sudah dapat pasangan yang baik, yang jujur, ya, yang soleh, soleha, dan sebagainya, teman-teman nyari lagi di luar. Waduh, ya, bisa digondol wewe, teman-teman. Okay? Udah 3i ini udah bener-bener yang oke banget lah, gitu lah ya. Oke banget. Ya, semuanya itu clear. Kita ngerjain semati-matian apapun, perusahaannya akan panjang. Ya, diawasi pemerintah, legalitas terjamin, perusahaan yang hebat, Salim Group, ya kan? Apalagi gitu loh. Semuanya ada di 3i Network. Oke? Nah, target omsetnya ada target omset grup. Kita juga punya grup yang kuat, punya grup yang solid, punya grup yang benar-benar memperhatikan kepentingan masing-masing, teman-teman ya. Jadi apa? Grup ini saya yakin akan menjadi besar nantinya. Dan kita yang ada di dalamnya akan sama-sama naik ke atas, teman-teman. Bahkan kita akan mencapai crown agensi bersama-sama. Ya, jadi jangan pernah keluar dari pegangan tim ini, teman-teman. Jangan pernah keluar dari CHR apalagi, ya kan? Karena apa? Karena kita sudah benar-benar berada di kendaraan yang tepat. Ya, jadi tinggal kita action-nya kayak gimana. Kalau kita belum dapat yang terbaik dari 3i Network, ya introspeksi diri, jangan nyalain 3i-nya. Jangan nyalain upline-nya. Mending introspeksi diri. Jangan-jangan Anda menjalankannya belum 100%. Ya, oke? Mungkin Anda baru 20-30%. Ya, coba jujur. Ya, komen di bawah komen. Ya, coach, saya baru sekian persen, saya baru sekian persen. Ya kan, jujur. Oke? Teman-teman, ini adalah contoh lambang dari APLI. Ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ya, dan ini adalah lambang dari OJK dan AAJI, teman-teman ya. Jadi semua legalisasi perusahaannya itu sudah diatur oleh negara tercinta kita ini, yaitu Indonesia ya. Inilah 3i Network CHR, perusahaan yang luar biasa yang kita cintai sama-sama, teman-teman ya. Tidak perlu punya pengalaman di bisnis networking ya, atau agen asuransi atau ML, nggak perlu ya. Anda bisa belajar di tim ini, Anda bisa belajar di SR Raja Wali ini. Anda akan menjadi seorang networker yang pintar, cerdas, dan sukses, teman-teman. Yang nggak punya pengalaman, nggak apa-apa. Tidak harus mempunyai otak yang pintar, ya, atau gelar sarjana pendidikan sekolah tinggi, nggak perlu, ya. Ada juga di sini banyak yang lulusan SD, ya, bahkan mungkin nggak lulus SD, lulusan SMP, SMA, ya kan, yang sukses luar biasa di bisnis 3i Network ini, teman-teman. Ya, tidak memandang derajat atau pangkat atau tingkat sosial ekonomi seseorang. Kalau Anda merasa Anda kurang uang, ya, atau merasa termiskin di dunia, waduh, kayak saya dulu ya, termiskin di dunia, ya kan? Anda bisa menapaki jenjang karir yang luar biasa. Anda bisa mendapatkan bonus-bonus yang luar biasa di 3i Network, dan Anda bisa merubah tingkat sosial ekonomi Anda, finansial Anda menjadi jauh lebih baik lagi. Bahkan Anda bisa menjadi orang kaya di 3i Network CHR ini, teman-teman. Ya, oke, semua pasti bisa, teman-teman. Ya, yang penting berani mempunyai impian yang tinggi, teachable dalam sikap dan karakter. Itu ya. Jadi jangan sok pinter. Oke, jangan sombong, ya, jangan sok pengen sendiri. Oke, kita harus jadi super team, ya. Kita sama, teman-teman. Kita sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ya. Jadi tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi.
kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, oke? Jadi jangan sombong ya, dan juga jangan minder, oke? Nggak boleh, kita sama, teman-teman ya. Yang penting teachable dalam sikap dan karakter, itu penting ya. Dan harus punya komitmen dan konsistensi dalam proses pengerjaan bisnis 3i. Jadi jangan lelah dalam proses pengerjaan 3i. Lakukan, dan lakukan terus. Oke, teman-teman, ya. Lakukan terus, jangan pernah lelah ya sampai Anda benar-benar menyelesaikan apa yang sudah dimulai, yaitu menjadi crown agency ya. Fokus dan setia hanya mengerjakan bisnis 3i Network saja. Kenapa harus 3i Network saja, Coach? Kan tadi saya udah bilang ya. 3i Network itu paketnya udah lengkap, teman-teman ya. Masa harus cerita lagi dari pertama, ya kan? Nonton aja nanti YouTube ininya ya, YouTube ya gitulah pokoknya, nanti Pak Martin akan nge-share ya. Oke. Nah, inilah teman-teman kita yang sudah menjadi crown agency dengan penghasilan 250 sampai 300 juta per bulan dari berbagai kalangan ya. Bapak Arya Wirajaya itu adalah mantan pemain money game. Oke. Bapak dari pengusaha itu ada Pak Asyang, Pak Dani Johan, ya, Pak Heri Purnomo, itu pengusaha-pengusaha sukses, ya. Ada juga mantan pemain MLM seperti Pak Kwansen, ya. Ada juga dari mantan Satpam, Pak Sarno, mantan kondektur bus itu Pak Afrial, ada dari mantan pegawai, yaitu Pak Raymond, juga Pak Yosep, ya, anak muda nih. Ada juga dari pemain asuransi, ya, Ibu Melina Lei. Jadi dari berbagai kalangan, dari berbagai sosial ekonomi itu ada semua di sini, teman-teman. Ya, ini membuktikan bahwa semua orang bisa sukses di CR3 Network. Ya, masalahnya adalah kitanya kadang kurang ngotot untuk sukses. Oke, jadi nggak usah lirik kanan, nggak usah lirik kiri, ngapain? Ya, ngapain? Nanti malah teman-teman kejebak dalam network palsu lagi. Oke,